rapat umum pemegang saham, yaitu dengan cara ketika notaris diundang hadir dalam rapat sebuah PT, di mana notaris biasanya membuat akta, judulnya berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Ada juga yang membuat akta itu judulnya risalah rapat. Masalah judul tidak ditentukan oleh undang-undang seperti apa format judulnya, harus judul ini, judul itu, tidak begitu ya. Jadi boleh dibuat dengan akta saja. Yang penting akta itu adalah akta relas, itu akta pejabat, akta oleh notaris. Nah, ini harus perhatikan ya. Sudah pernah kita ulang-ulang kembali, kita flashback kembali bahwa ketika notaris itu diundang dalam rapat, apakah rapat itu diadakan di kantornya perseroan atau di sebuah tempat lain, tempat pertemuan, restoran, hotel, gedung pertemuan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan termasuk juga di kantor notaris, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka meminta, mengharapkan rapat di kantor notaris, artinya tetap kapasitas mereka itu bukanlah sebagai penghadap, tapi sebagai pemegang saham yang hadir berkaitan dengan panggilan sesuai dengan ketentuan 14 hari. 15 hari tidak termasuk tanggal rapat ya, setelah undangan, tapi tempat penyelenggaranya di mana, di kantor notaris misalnya. Dimanapun harus mencantumkan jalan di mana tempat penyelenggaraan. Yang harus kita ketahui bahwa rapat umum pemegang saham diadakan harus di tempat kedudukan PT itu berada. Kecuali kalau PT terbuka, diadakan di mana? Di bursa efek terdaftarnya PT Go Public atau TBK itu berada. Boleh, tapi boleh juga di tempat kedudukan. Memang undang-undang mengatakan PT bisa mengadakan rapat di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan berarti rapat bisa sesuka hati diadakan di mana saja, tidak bisa begitu. Jadi harus rapat di tempat kedudukan. Bolehkah rapat diadakan di luar tempat kedudukan? Misalnya PT berada di tempat kedudukan di kota Surabaya, bolehkah rapat di Bali? Boleh, tapi harus disetujui oleh segenap atau seluruh pemegang saham dengan membuat surat pernyataan persetujuan. Boleh-boleh saja. Bagaimana kalau satu orang tidak setuju rapat dipindahkan ke provinsi lain, maka rapat itu dianggap tidak bisa dilaksanakan. Kalau tetap dilaksanakan, maka rapatnya tidak sah. Bisa dituntut, dilaporkan, digugat oleh pemegang saham lainnya yang tidak setuju atau tidak berkenan. Rapat ketika notaris diundang itu, rapatnya notaris adalah waktunya adalah 30 hari sejak akta itu dibuat. Ya, proses mekanismenya rapat di bawah rapat umum pemegang saham yang notaris diundang itu adalah ditentukan oleh forum berdasar daftar pemegang saham atau DPS dan daftar khusus. Sudah quorum, maka notaris harus kemudian boleh mempersilahkan, menyetujui rapat dibuka oleh ketua rapat. Dan daftar hadir yang sudah ditandatangani oleh para pemegang saham kemudian diserahkan kepada notaris. Bagaimana kalau andai daftar hadir belum diserahkan, quorum belum terpenuhi? Kalau daftar hadir belum
diserahkan oleh ketua rapat, maka rapat itu dianggap atau boleh dikatakan bisa dianggap belum lengkap atau tidak sah. Karena daftar hadir itu harus dimiliki oleh notaris ketika rapat atau akta relas, karena ini kuncinya. Kenapa? Karena rapat untuk akta relas itu tidak membutuhkan tanda tangan para penghadap di dalam akta, karena penghadap itu memang tidak ada. Namanya bukan penghadap, tapi para peserta rapat atau pemegang saham, bukan penghadap. Sehingga dalam akta relas itu tidak memerlukan akta atau tidak memerlukan tanda tangan para pemegang saham. Boleh tanda tangan, tapi tidak harus, tidak wajib. Nanti kita lihat ya, ada contoh kasus perkara ya. Nanti kita akan kupas perkara ini, menarik di sini kita lihat ya, di mana pertama mereka rapat dengan sirkuler ya. Kemudian menetapkan sirkuler itu dengan akta relas. Nah, ini menarik ya. Melibatkan notaris ya. Kasusnya ada, nanti kita ambil dari kasus dari putusan dari pengadilan ya, dari website Mahkamah Agung kita ambil. Dari situ kita bahas ya. Karena apa? Karena ada berkaitan dengan rekan kita oknum notaris yang terlibat di situ. Di mana di kasus itu notaris sebagai terdakwa. Nah, ini kita bahas kasusnya nanti kaitannya. Jadi kita tidak membuat tidak membahas teori-teori saja ya, tapi ada kita kupas kenapa ini perkara ini memunculkan melibatkan notaris. Ya, ini menarik Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bersama. Jadi di akta relas tadi, sifatnya notaris itu adalah diundang dalam rapat. Sehingga kemudian notaris membuat akta, jalannya rapat itu berlangsung. Ya, secara live ditulis dalam akta. Karena ini berita acara. Makanya disebut dengan akta oleh notaris. Akta berita acara ini nanti menjadi acuan dalam akta selanjutnya atau akta berikutnya disebutkan. Berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang dibuat oleh, beda ya. Jadi jangan dibuat di hadapan, beda. Salah nanti. Bagaimana kalau notaris terlanjur membuat akta, di premisnya terlanjur membuat akta di hadapan. Padahal akta relas, berita acara. Ini salah. Fatal ya. Syukur-syukur tidak ada yang menuntut menggugat. Kalau menuntut, ini aktanya jadi bermasalah. Sepele hanya satu kalimat atau beberapa kata. Tapi ini bisa membahayakan bagi notaris. Jadi sangat sepele Bapak Ibu sekalian rekan semua ya. Tapi berbahaya bagi keamanan akta notaris. Jadi berlaku akta ini adalah 30 hari terhitung sejak akta itu setelah akta itu dibuka oleh ketua rapat dan ditutup kemudian ya. Rapatnya berlaku sah, rapat itu menghasilkan keputusan ketika ketua rapat itu menutup. Kemudian putusannya mengikat. Ya. Tapi rapat itu mulai dibuat oleh notaris adalah ketika rapat itu mulai dibuka oleh ketua rapat atau pimpinan rapat. Ya. Baru kemudian mengikatnya adalah dengan keluarnya salinan, ya. Salinan itu wajib keluar yaitu setelah ketua rapat itu menutup. Walaupun salinan itu belum dikeluarkan dan atau belum diserahkan oleh notaris kepada PT. Sehingga wajib salinan itu sudah dianggap secara de facto sudah keluar. De jure-nya baru setelah dikeluarkan oleh notaris, diserahkan kepada pemegang saham atau kepada PT.